Neng, barusan ibu aku nelpon. Bertahun-tahun bantu keluarga suami, tapi nggak dihargain sama sekali. Salah. Katanya lagi butuh Eh, uang. Mas, mereka followers. itu nganggap kita keluarga, apa tabungannya bisa diambil kapan aja sih? Loh, kamu kok ngomongnya jadi kayak gitu sih? Aku cuma heran aja, Mas. Tiap mereka butuh, kita dicari. Giliran kita yang butuh, mereka kemana? Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Mas, kamu ingat nggak? Dulu waktu aku masih kerja, aku sering bantu keluarga kamu. Iya, aku ingat. Emang kenapa? Aku tuh selama ini diem loh. Tapi bukan berarti aku lupa, aku cuma nggak mau ribut aja. Kamu sebenarnya ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti. Kakak kamu yang janda itu, anaknya 2, sekolah swasta. Tiap bulan aku yang bayarin, Mas. Mungkin nggak gede, tapi rutin tiap bulan, Mas. Aku titipin ke ibu kamu. Aku jalanin terus, aku nggak pernah ngomong sama kamu. Aku pikir waktu itu, ya udahlah, kita lagi ada rejeki, jadi kita bantu aja. Terus kamu ingat nggak, Mas, waktu bapak kamu masuk rumah sakit? Itu kejadian yang nggak bakal aku lupain sih seumur hidup. Bentar. Emangnya waktu itu ada kejadian apa? Tengah malam, Mas, semuanya ada di situ. Tapi pas disuruh bayar, semuanya pada diem. Gak ada tuh yang mau ngeluarin duit. Aku inget banget, Mas, suasananya. Bingung, panik. Tapi semuanya gak ada yang gerak. Akhirnya aku, Mas, yang pulang. Tengah malam aku pulang nyari uang yang gak sedikit. Cuma biar bapak kamu cepat ditanganin. Sama sakitnya gak makin parah. Iya, tapi kan itu buat orang tua juga, Neng. Iya, Mas, aku tahu. Aku juga gak pernah bedain itu orang tua kamu atau bukan. Aku juga lakuin itu karena aku ngerasa itu tanggung jawab kita juga. Belum lagi waktu urusan tanah, Mas. Kita keluar uang bukan sedikit loh. Belasan juta, Mas. Aku bahkan gak pernah nanya, ini nanti gimana? Mau dibayar enggak? Karena aku ngerasa aku lagi bantu keluarga. Nah, Tapi sekarang kondisi kita beda, Mas. Aku udah gak kerja. Aku di rumah ngurus anak kita yang sakit. Kamu tahu sendiri kan gimana capeknya? Capek hati, capek fisik. Ya tapi tetap aku jalanin. Aku juga gak nuntut banyak kok, Mas. Aku cuma pengen tenang dulu, fokus sama keluarga kita. Tapi sekarang mereka datang lagi, minta lagi. Aku tuh jadi mikir, selama ini yang kita lakuin tuh dianggap apa sih? Karena kenyataannya sekarang kita yang lagi butuh mereka, Mas. Tapi mereka nggak pernah tuh mau datang ke sini. Iya, mungkin mereka juga lagi susah loh, Neng. Jadi dimaklumin aja lah. Kalau mereka susah, kita yang bantu, Mas. Tapi kok kalau kita susah, mereka nggak mau bantu. Dan yang paling bikin aku sakit Ya dong. hati itu omongan mereka, Mas. Lah, emangnya mereka ngomongin apa? Mereka bilang katanya aku pelit. Aku nggak pernah mau bantu mereka. Aku juga nggak punya sopan santun sama orang tua. Tapi kalau memang itu kenyataan, aku nggak pernah bantu, mungkin aku nggak akan sesakit hati ini, Mas. Kan bisa aja itu salah paham, Neng. Salah paham? Masa kebaikan aku bertahun-tahun ini cuma dianggap salah paham? Terus maksud kamu itu nyesel karena udah bantuin keluarga aku gitu? Aku tuh bukan nyesel bantu, Mas. Aku nggak pernah nyesel sama sekali. Aku tuh cuma sakit hati karena dianggap nggak pernah ngelakuin apa-apa. Terus sekarang mereka butuh lagi. Aku juga manusia, Mas. Aku punya batas. Jadi sekarang aku mau tanya sama kamu. Dengan keadaan kita yang sekarang, kamu berharap aku bantu mereka lagi? Ya iyalah, Neng. Kamu bantuin ya. Siapa lagi coba yang mau bantuin kalau bukan kita? Aku tuh udah nggak kerja, Mas. Mau dapat uang dari mana coba? Heran banget. menurut kalian bagaimana guys? Ada kisah yang sama ataupun ada yang lebih dari ini? Tulis di kolom komentar dan thank you.